sekalian, sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang pertama kepada Bu Melia selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pergudangan. Sebelumnya di sini kami akan mengulas tentang manajemen pergudangan, yaitu tentang perusahaan PT AkzoNobel Corp Refinish Indonesia yang bergerak di bidang industri pelapisan dan cat, terutama pada cat bagian perbaikan kendaraan. Sebelumnya, kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, John Stanton Sinaga, ada rekan kami Neti Wanti, Bu Frila Armadanti, dan juga Nurul Haki. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan profil perusahaan dari PT AkzoNobel ini. PT AkzoNobel Corp Refinish Indonesia merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri pelapisan dan cat, yang berfokus pada cat untuk perbaikan kendaraan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1995 dan beralamat di Jalan Raya Pulau Gadung nomor 37, kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta di Indonesia. Oleh karena itu, penataan gudang produk cat yang belum optimal di PT AkzoNobel Corp Refinish Indonesia, seperti belum adanya label untuk mengidentifikasi produk cat di setiap perak, dan juga tata letak produk yang menurut kami belum cukup baik, sehingga kami dapat melihat bahwa proses ini memperlambat proses pencarian barang yang diminta, dan juga pengklasifikasian yang menurut kami bisa, tetapi produk catnya diletakkan secara sembarangan, kurang teratur, dan juga belum baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Bu Frila Armadanti, saya akan menjelaskan tentang isu dan solusi dari PT AkzoNobel Corp Refinish Indonesia. Isu yang akan saya sampaikan yaitu gudang dianggap tidak relevan karena kerap dianggap menambah biaya operasional. Dan solusinya yaitu dengan menganalisa serta ulang mengimplementasikan tata ruang warehouse tersebut. Metode dedicated dianggap sebagai metode yang paling optimal karena tata letak barang yang pasti dan tidak berpindah akan lebih cepat dalam proses material handling. Halo, saya Neti Wanti akan menjelaskan mengenai layout gudang dari PT AkzoNobel berdasarkan arus keluar masuk barang yang lebih efektif digunakan untuk PT AkzoNobel. Yang pertama yaitu arus garis lurus sederhana. Dengan menggunakan layout arus garis lurus sederhana, arus barang akan berbentuk garis lurus. Proses keluar masuk barang tidak melalui lorong atau gang yang berkelok-kelok, sehingga proses penyimpanan dan pengambilan barang relatif lebih cepat. Lokasi barang yang disimpan dibedakan antara barang yang bersifat fast moving dan slow moving. Barang yang bersifat fast moving disimpan di lokasi yang dekat dengan pintu keluar. Sebaliknya, barang yang bersifat slow moving disimpan di lokasi yang dekat dengan pintu masuk. Yang kedua yaitu arus L. Dengan menggunakan layout arus L, arus barang berbentuk L dan proses keluar masuk barang melalui lorong atau gang yang tidak terlalu berkelok-kelok, sehingga proses penyimpanan dan pengambilan barang relatif cepat. Lokasi barang yang akan disimpan dibedakan antara barang yang bersifat fast moving dan slow moving. Barang yang bersifat fast moving disimpan di lokasi yang dekat dengan pintu keluar. Sebaliknya, barang yang bersifat slow moving disimpan di lokasi yang dekat dengan pintu masuk. Nama saya Nurul Haki Abdul Wakil. Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data dengan perancangan tata letak gudang dengan metode dedicated storage di PT AkzoNobel ini, dapat diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, tata letak barang di gudang PT AkzoNobel masih belum diatur dengan kaidah teori tata letak gudang, sehingga menyulitkan operator untuk mencari barang, dan jarak yang dibutuhkan untuk proses pencarian barang lebih jauh membutuhkan waktu lebih lama. Metode ini dapat mempermudah dalam pencarian barang karena peletakan barang yang pasti dalam rak tertentu dengan mempertimbangkan data penyimpanan dan pengiriman barang. Yang kedua, metode dedicated storage ini dapat diterapkan pada gudang yang ada di PT AkzoNobel ini. Yang harus diprioritaskan dalam tata letak gudang adalah jarak paling dekat dengan frekuensi yang terbesar, yaitu produk clearnya didekatkan dengan pintu masuk dan keluar, sehingga akan mengurangi jarak dalam pencarian barang. Jarak dihitung dengan rumus jarak rektilinear, dan juga diterapkan klasifikasi analisis ABC, di mana klasifikasi A, thinner, putih, dan clear.
klasifikasi B hard donor dan klasifikasi C toner. Dan ada yang ketiga, hasil perhitungan jarak tempuh material handling peletakan dengan metode dedicated storage ini berdasarkan frekuensi penyimpanan dan pengiriman dapat memperpendek jarak tempuh dari sekian hingga menjadi berkurangnya, itu sebesar 11.624 meter per bulan dan efisiensinya sebesar 20%,2. Jadi sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih.